Hello everybody, this is Pascal from Halo semuanya, saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan Eva Bartlett, seorang jurnalis AS Kanada di Rusia yang telah melaporkan selama bertahun-tahun dari zona perang dan konflik non-barat, termasuk Gaza, Korea Utara, dan Donbas. Eva, terima kasih sudah bergabung secara online. Eva, thanks for coming online. Kavris with Theximines with Ramens Pascal. Voice strana fipo Nistian. Thank you very much, and I really Terima kasih banyak. Dan saya benar-benar mengagumi semua pekerjaan jurnalistik yang Anda lakukan, karena Anda tahu, orang seperti saya hanya berkomentar, tapi adalah jurnalis sejati. Anda pergi ke tempat-tempat itu, Anda melihat langsung, lalu melaporkan apa yang terjadi. Bagaimana Anda sebagai jurnalis dari Amerika Utara bisa berakhir pergi ke semua tempat itu, termasuk Korea Utara? Bagaimana Anda mulai melaporkan dari sana dan dari Gaza? Seperti apa perjalanan Anda? What was your journey like? I always like to be perfectly honest that I was. Saya selalu ingin jujur bahwa saya dulunya apolitis. Keluarga saya juga apolitis. Saya tidak pernah punya cita-cita di bidang jurnalisme atau politik ketika saya masih di SMA atau universitas. Saya sebenarnya seorang musisi, dan benar-benar tidak peduli dengan hal-hal yang berhubungan dengan berita, analisis, atau politik. Tapi saya banyak melakukan perjalanan sendiri. Setelah lulus universitas, saya akhirnya berada di Korea Selatan untuk mengajar. Setelah memenuhi tes kelima di Asia Tenggara, edit stem more presentasinya seperti, kenapa seharusnya melihat begitu banyak kenain di Kamboja? Apa yang terjadi di Vietnam? Itu tingkat kedekatan saya. Karena saya terproduk di sistem terkim. Because I'm a product of a Canadian education system. I was born in the States, grew up in Canada. Saya lahir di Amerika Serikat dan besar di Kanada. Dan kami memang tidak diajarkan, kecuali jika kamu beruntung dan mendapat guru yang baik, sejarah dunia yang sebenarnya. Yang diajarkan adalah sejarah yang mereka ingin kamu ketahui, yang sangat menyederhanakan dan secara faktual tidak benar. Jadi saya mulai melihat berita, dan itu terjadi pada awal tahun 2000-an. Tentu saja, Palestina saat itu sangat sering muncul di berita, bukan di media arus utama, media independen. Jadi saya mulai setiap hari mendengarkan radio, dan merasa ngeri dengan apa yang saya dengar seperti apa yang terjadi di Palestina. Dan saya berpikir, seperti banyak hal lainnya, bagaimana ini bisa terjadi? Saya sebodoh itu. Bagaimana bisa ada pendudukan? Saya bahkan belum tahu tentang Nakba saat itu. Jadi rasanya seperti tamparan keras dari kenyataan. Saya sangat terkejut dengan apa yang saya pelajari. Lalu kemudian saya mulai bertanya, kenapa saya tidak tahu soal ini? Tapi bagaimanapun, saya memutuskan untuk melihat sendiri. Jadi itu terjadi sekitar tahun 2004 atau semacamnya. Pada tahun 2007, akhirnya saya benar-benar pergi ke Palestina, yang diduduki, dan masuk ke tepi barat melalui Yordania. Saya tinggal di sana selama 8 bulan. Saat itu saya adalah seorang aktivis. Dan saya tidak menyesalinya. Itu bukan lagi gelar yang saya sandang sekarang. Karena apa yang saya lakukan sekarang adalah bersifat jurnalistik. Tapi saat itu saya adalah seorang aktivis, dan bersama para internasional lainnya, idenya adalah kami akan pergi ke luar negeri, ke tempat-tempat yang paling terdampak oleh kebrutalan tentara Israel, negara Israel, atau para pemukim ilegal. Akibatnya saya melihat dampak dari invasi tentara Israel ke kota-kota dan desa-desa. Saya menyaksikan perlakuan yang mempermalukan, merendahkan, dan mendehumanisasi terhadap warga Palestina di pos pemeriksaan. Dan saya melihat bagaimana para pemukim ilegal yang fanatik, benar-benar absurd, benar-benar penuh kebencian, keji, dan ilegal, itu membantai warga Palestina dan mencuri tanah mereka. Mereka mencuri tanah selama berbulan-bulan di sebuah dusun bernama Susya di selatan Hebron, atau Khalil dalam bahasa Arab. South of Hebron or Khalil in Arabic. And so I saw much more. Jadi saya melihat jauh lebih banyak. Dan juga omong-omong, perlu dicatat, saya melihat bagaimana warga Palestina melakukan protes secara non-kekerasan. Karena pihak lain akan berkata, lalu, mengapa kalian menggunakan kekerasan? Mengapa ada perlawanan? Nah, kita bisa membahas itu, tapi warga Palestina juga telah melakukan protes secara non-kekerasan selama puluhan tahun.
Saya melihatnya di desa Bilin dan desa-desa lain, di mana mereka memprotes perampasan tanah mereka. 60% tanah desa itu dicuri untuk membangun tembok apartheid yang memisahkan warga Palestina dari tanah mereka, yang oleh Israel disebut tembok keamanan. Dan saya melihat bagaimana militer Israel menembakkan tabung gas air mata berkecepatan tinggi ke kerumunan demonstran tak bersenjata sebelum apapun terjadi, sebelum ada pemuda yang melempar batu sebagai balasan. In retaliation, the Israeli army would unleash this volley of Tentara Israel akan melepaskan tembakan bertubi-tubi tabung gas air mata berkecepatan tinggi. Tidak selalu menembakkannya ke udara, tetapi menembakkannya ke arah kerumunan. 1 tahun setelah saya berada di sana, seorang pemuda yang sangat lembut, damai, dan sangat dicintai, Bassem Abu Rahma, tewas oleh salah satu tabung gas air mata ini yang ditembakkan dari jarak sangat dekat, beberapa meter, ke dadanya. Tentara Israel juga menembakkan peluru timah berlapis plastik, peluru timah berlapis karet, di mana seringkali lapisan karetnya disayat, agar ketika peluru mengenai tubuh atau mata, karena mereka sering menembak ke arah wajah, timahnya akan keluar dari lapisan karet dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Jadi mereka menggunakan itu dan mereka juga menggunakan peluru tajam. Jadi saya melihat semua hal ini, 8 bulan di tepi barat. Saya pernah ditangkap sekali selama 2 hari. Itu sendiri sebenarnya bukan cerita besar. Namun, itu terjadi karena saya bersama warga Palestina yang memprotes penempatan pos pemeriksaan tentara Israel di tanah mereka, di jalan yang memutus akses mereka ke kota terdekat, Nablus. Dan ketika mereka menghapus pos pemeriksaan itu, tentara datang dan memperkuat pos tersebut dengan bulldozer dan tanah. Jadi karena kami berada di sana bersama warga Palestina, kami ditangkap. Dan ini sangat menarik. Tentara Israel berkata, ini sekarang adalah zona militer tertutup. Inilah yang mereka lakukan untuk mengkriminalisasi siapapun yang berada di area tersebut. In order to criminalize anyone who's in the area. So these Palestinians who were literally just on the land. Jadi orang-orang Palestina ini yang sebenarnya hanya berada di tanah mereka sendiri, mencoba membersihkan jalan agar bisa pergi ke kota terdekat. Beberapa dari mereka ditangkap, dan beberapa dari kami para aktivis juga ditangkap. Tapi itu bahkan bukan cerita besarnya. Intinya adalah, mereka bisa melakukan ini, dan mereka memang sering menangkap orang Palestina setiap hari di tepi barat, tanpa alasan apapun. Jadi itu adalah sedikit gambaran tentang apa yang dialami orang Palestina. Sangat sedikit gambaran. Karena tentu saja kita sekarang tahu bahwa penyiksaan Israel terhadap orang Palestina di penjara sangat meluas. Sampai-sampai masyarakat Israel melakukan protes, menuntut hak bagi tentara Israel untuk memperkosa orang Palestina di penjara. Maaf, itu penjelasan yang panjang. Jadi pada dasarnya, setelah waktu saya di tepi barat, dan setelah akhirnya saya dideportasi oleh otoritas Israel, saya sudah berhubungan dengan seorang jurnalis dari Rafah di Gaza. Dan saya sudah tahu betapa situasinya jauh lebih buruk di Gaza karena sangat terisolasi dan terputus. Saya sudah berusaha untuk ke sana. Jadi pada tahun 2008, saya akhirnya tiba di sana melalui salah satu gerakan flotila. Gerakan flotila pertama, yaitu Free Gaza Movement. Saya tiba pada bulan November. Tidak, sebenarnya itu 2 tahun sebelumnya. Saya percaya itu tahun 2010. Ini tahun 2008. Jadi kapal pertama tiba, saya rasa pada bulan Juli atau Agustus saya kira. Sebenarnya ada 2 kapal. Lalu kapal kedua, 1 atau 2 bulan kemudian. Lalu saya berada di kapal ketiga. Sebenarnya ada 5 misi, 6 kapal, tapi hanya 5 misi yang benar-benar sampai. Saya berada di kapal ketiga pada bulan November. Setelah itu, setelah misi kelima, kapal-kapal berikutnya yang mencoba memasuki perairan internasional dan perairan Palestina dihentikan secara paksa oleh Angkatan Laut Israel. Saya sendiri tidak tahu kapal kami bisa lolos sejujurnya. Sebuah kapal perang Israel memang memerintahkan kami untuk berbalik arah, tapi kami semua sudah memutuskan bersama. Ada sekitar 25 orang di kapal. Sebagian besar adalah anggota Parlemen Eropa. Ada juga jurnalis Israel, Amira Haas, yang menulis untuk Haaretz, dan beberapa seperti saya. And a few activists like myself. So for some reason we were not attacked.
Entah kenapa kami tidak diserang. Dan saya sangat bersyukur untuk itu, karena hal itu memungkinkan saya untuk pergi ke Gaza, di mana saya kemudian menghabiskan 1,5 tahun berikutnya. Akhirnya saya keluar melalui Rafah, dan setahun kemudian saya kembali dan menghabiskan 1,5 tahun lagi di sana. Sebagai konsekuensi berada di Gaza selama waktu itu, saya menjadi saksi 2 perang Israel di Gaza. Dan sekarang, apa yang kita saksikan dengan genosida Israel di Gaza yang hampir berlangsung 2 tahun ini benar-benar mengerikan, bahkan melampaui imajinasi saya, meskipun saya sudah melihat sendiri apa yang terjadi di Gaza. Jadi, sepertinya tidak terlalu penting untuk membicarakan perang Israel di Gaza tahun 2008-09 yang oleh Israel disebut Operasi Cast Lead atau Perang di Gaza pada November 2012. Tapi alasan mengapa saya merasa ini relevan adalah untuk menegaskan bahwa ini bukan karena Oktober 2023. Israel sudah melakukan hal ini terhadap warga Palestina, menargetkan dan membunuh bayi serta anak-anak, jauh sebelum genosida yang sedang terjadi saat ini. Dan aspek penting lainnya adalah blokade, yang saya kira diberlakukan pada tahun 2007 oleh Israel dan Mesir. Blokade itu dan semua kebijakan yang diterapkan Israel terhadap warga Palestina, kekejaman, teror terhadap warga Palestina, sangat penting dalam rangkaian peristiwa yang mengarah pada apa yang kita saksikan sekarang, yaitu penghancuran kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Dan banyak orang tidak menyadari hal itu. Tapi maaf, saya akan menyelesaikan jawaban saya. Pertanyaan Anda tadi, bagaimana saya akhirnya? Jadi begitulah saya akhirnya berada di Gaza, di Palestina. Lalu, pada tahun 2011, seperti yang Anda tahu, perang di Suriah dimulai. Saya berhubungan dengan orang-orang dari wilayah tersebut, dan saya mengikuti media yang bukan arus utama. Jadi sejak awal, saya tidak percaya bahwa itu adalah sebuah revolusi. Saya tidak percaya. Saya juga tidak tahu apa-apa tentang Suriah. Saya tidak punya stereotip baik yang mendukung maupun menentang Suriah, sejujurnya. Saya juga tidak tahu banyak tentang Suriah, tapi saya paham bahwa ini bukanlah sebuah revolusi. Saya tidak bisa pergi ke sana. Saya meninggalkan Gaza pada Maret 2013. Tahun berikutnya, saya pergi ke Suriah pada April 2014. Saya pergi ke sana total 15 kali. Kadang-kadang selama berbulan-bulan, pergi setiap tahun, beberapa kali dalam setahun, hingga 2021. Jadi saya memiliki gambaran yang sangat bisa dibilang rinci tentang bagaimana perang di Suriah berlangsung. Dan Anda tahu, selama waktu itu saya fokus pada Palestina dan Suriah. Lalu peristiwa di Ukraina mulai terjadi. Perang Ukraina di Donbas dimulai. Saya menyadarinya, tetapi baru sampai ke Donbas pada September 2019. Dan kemudian seperti yang Anda sebutkan, beberapa tempat lara, RDRK, dan juga Venezuela. Jadi semuanya dimulai ketika saya benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi di Palestina yang diduduki oleh tentara negara Israel dan para pemukim ilegal terhadap warga sipil Palestina. Hingga akhirnya saya melihat konteks yang lebih luas tentang keterkaitan hegemoni AS di kawasan tersebut, dan Israel yang menjalankan kepentingan AS di Palestina, dan sekarang di Suriah, Lebanon, dan seterusnya. Anda tahu, kita membutuhkan jauh lebih banyak. Kita hanya punya 1 jam, dan kedalaman pengalaman Anda begitu luar biasa, sehingga kita akan membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk membahas semua pengalaman Anda. Saya benar-benar yakin, dan saya minta maaf, karena kita akan bisa memberikan keadilan untuk semua ini. Tapi Anda memiliki pandangan menyeluruh tentang apa yang terjadi di semua zona konflik ini. Dan sebagian besar dari itu, terutama di Gaza dan dengan rakyat Palestina, tapi juga di Suriah dan Donbas, didorong oleh keyakinan orang-orang yang begitu saja mengikuti nasi Rasulullah. Dan hal tentang narasi arus utama adalah, mereka memang mengambil sebagian cerita dan menyampaikannya, tapi kemudian mereka benar-benar mengabaikan bagian lainnya. Kita melihat itu sekarang. Maksud saya, siapapun yang punya ingatan lebih dari seekor burung kenari, pasti tahu bahwa ada sejarah konflik Palestina-Israel sebelum tanggal 7 Oktober.
Dan beberapa orang mungkin bahkan masih ingat bahwa pernah ada Great March of Return. Dan ada warga Palestina yang ditembak, warga Gaza yang ditembak di sisi pagar mereka sendiri saat melakukan protes damai di sisi pagar mereka sendiri, bukan? Dan ini hanyalah salah satu contoh terbaru. And this is just one of the most recent examples, and this whole thing goes back over decades, right? Dan semua ini sudah berlangsung selama beberapa dekade, bukan? Tapi hal yang sangat membuat saya frustrasi, dan yang sudah Anda lakukan sesuatu secara konkret, adalah bahwa Anda tidak akan tahu, kecuali Anda benar-benar pergi ke sana, atau mencoba berinteraksi dengan orang-orang dari sana, atau dengan media yang berusaha menampilkan sisi lain dari cerita. Masalah pembentukan narasi ini, yang secara aktif Anda coba lawan, pembentukan narasi yang sepihak ini, menurut Anda, bagaimana mungkin di masyarakat yang bebas, dan saya memang berpikir masyarakat barat umumnya bebas, bagaimana mungkin begitu banyak narasi bodoh yang dibangun dan kemudian mendukung hegemoni barat ini? Karena hal ini sangat merajalela, bukan hanya di media arus utama, tapi di mana-mana kan. Ada di acara bincang-bincang larut malam, ada di klub komedi. Bahkan saat saya kembali ke Kanada, kunjungan pertama saya ke Kanada setelah 4 tahun pergi, akhirnya saya kembali tahun lalu untuk menemui ibu saya yang sudah lanjut usia. Dan bahkan di ruang publik, saya mendengar seorang pemuda berbicara tentang orang Rusia yang jelek. Lalu saya berkata kepadanya, bagaimana kamu tahu? Apakah kamu pernah ke Rusia? Dan dia seperti, saya bilang, mungkin sebaiknya mencoba pergi ke sana dan berbicara dengan orang Rusia dan melihat apakah mereka benar-benar sebodoh, sejelek, dan setolol, serta semua kata-kata negatif yang ingin kamu sematkan, seperti yang kamu pikirkan. Dan dia seperti, dan dia benar-benar mendatangi saya beberapa hari kemudian. And he actually came up to me a couple of days later. He said, "I want to apologize for what I said." Dia berkata, saya ingin meminta maaf atas apa yang saya katakan. Saya tidak tahu, itu begitu saja keluar. Dan saya berkata, terima kasih atas permintaan maafmu. Saya sangat menghargainya. Itu hanya contoh kecil saja. Tapi dia hanya mengulangi sesuatu yang dia dengar entah di mana, di salah satu platform, TikTok, atau apapun. Saya tidak tahu. Dan ketika hal itu begitu merajalela, dan tentu saja juga di Hollywood, orang-orang benar-benar tenggelam di dalamnya, kan? Mereka tidak tahu kalau itu adalah stereotip, kebohongan, atau apapun itu. Jadi ini sangat membuat frustrasi. Karena kemudian saya atau rekan-rekan akan berada di suatu tempat, entah di Suriah atau Donbas, dan kami akan berkata misalnya Donbas, sebenarnya hari ini adalah tanggal 30. Today is, the 30th. So a year, 3 years ago. Jadi setahun, 3 tahun yang lalu, hari ini di Donetsk, pada malam tanggal 30 Juli, Ukraina menembakkan, saya tidak tahu berapa banyak roket yang berisi ranjau kecil ini, yang dijuluki ranjau kelopak. Dan benda-benda ini benar-benar berbahaya, karena hampir tidak terlihat. Mereka sangat menyatu dengan tanah. Warnanya netral, hijau atau coklat. Bahkan ketika saya melihatnya di tanah, saya awalnya tidak bisa melihatnya. Saya benar harus berskesur untuk melihatnya, karena mereka sangat menyatu. Jadi Ukraina menembakkan ranjau kecil berdarah ini. Dan ranjau ini sangat sensitif, sehingga hanya butuh sekitar 3 atau 5 kilogram untuk memicunya. Jadi apapun yang menginjaknya, menyentuhnya, hewan, anak-anak kaki, akan membuat ranjau ini meledak. Dan ledakannya sangat kuat. Jadi mereka meledakkan kaki atau bahkan anggota tubuh bagian bawah. Saya berada di Donetsk ketika ranjau-ranjau ini. Sebenarnya, ranjau itu sudah ditembakkan sebelum malam itu. Tapi saat itulah, jalan-jalan benar-benar dipenuhi ranjau. Taman, trotoar, halaman apartemen, taman bermain. Bukan hanya di Donetsk, tapi juga di distrik tetangga dan kota lain. Gorlovka, Makivka. Dan hingga hari ini, jumlah orang yang cacat akibat ranjau. Saya rasa terakhir yang saya lihat ada 184 orang. Saya bertemu dengan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, yang kaki bagian bawahnya hancur terkena ledakan. Anak yang sangat baik. Dan dia ini terdengar seperti cerita, tapi dia sedang berjalan melewati taman bermain untuk mengunjungi neneknya. Lalu dia menginjak salah satu ranjau itu dan kakinya hancur. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan. Dan ini bukanlah senjata yang membantu Anda memenangkan perang.
ini adalah senjata yang hanya meneror penduduk, bukan? Senjata-senjata ini semata-mata digunakan untuk memastikan bahwa orang-orang di pihak lawan mengalami waktu seburuk mungkin. Absolutely. Thank you for adding that. There are internationally banned. Tentu saja. Terima kasih sudah menambahkan itu. Senjata itu dilarang secara internasional. Dan Ukraina, saya percaya sampai baru-baru ini, setidaknya Ukraina adalah penanda tangan larangan ranjau ini. Mereka memiliki persediaan 6 juta ranjau yang seharusnya dihancurkan. Tapi ketika saya menulis tentang hal ini beberapa tahun lalu, mereka baru menghancurkan sedikit lebih dari 2 juta. Bagaimanapun, yang ingin dalam saya sangat menghargai at sisudumnal itu, ranjau-ranjau ini punya tujuan strategis dan segi sipil, yang justru menjadi tempat Ukraina menembakkan. Mereka bangga nama Talix nih. They're not going to win the war, as you say. They're just going to terrorize the population and make. Seperti yang Anda katakan, mereka hanya akan meneror penduduk dan melukai mereka. Dan hal lain tentang ranjau ini adalah, mereka bisa tetap tersembunyi, seperti banyak ranjau lainnya, selama bertahun-tahun. Jadi, bahkan jika pasukan penjinak ranjau sudah memeriksa suatu area, dan menyatakan area itu bebas ranjau, tetap saja bisa terjadi ada satu ranjau yang tersangkut di pohon atau di atap rumah, yang kemudian jatuh atau terbawa air hujan. Akibatnya, area yang sebelumnya dianggap aman menjadi tidak aman lagi. Hal itu benar-benar terjadi. Seorang penjinak ranjau, saya lupa apakah dia dari Donetsk atau penjinak ranjau Rusia di sana, kakinya hancur terkena ledakan saat dia menginjak ranjau di area yang sudah dinyatakan aman. In an area that was deemed safe, stepped on a mine. Yeah, and you know Dan kamu tahu, hukum perang dan hukum humaniter internasional cukup jelas tentang ilegalitas menargetkan warga sipil, dan itu berlaku untuk kedua belah pihak. Maksud saya, hukum humaniter internasional tidak membedakan siapa yang memulai atau siapa yang membela diri. Intinya, kamu tidak diizinkan menyerang warga sipil. Dan biasanya yang terjadi adalah kedua belah pihak melakukan hal seperti ini. Tapi yang kemudian dilakukan media kita adalah memutar narasi, seolah-olah hanya satu pihak yang benar-benar jahat. Dan saat ini, tentu saja, narasinya adalah bahwa Rusia menyerang dan meneror warga sipil, sementara Ukraina dengan berani hanya membela diri dan hanya menyerang, kamu tahu, instalasi militer. Dan peliputan independen, tentu saja, membantu memperjelas hal-hal seperti ini di kedua belah pihak. Dan Anda juga melakukan itu dalam kasus Israel. Anda tahu, dan semua. Maksud saya, ilegalitas cara Israel menjalankan kampanye pemusnahannya. Maksud saya, jauh melampaui bahkan perang Ukraina-Rusia. Berkali-kali lipat. Jadi ini sebenarnya berada pada skala yang berbeda. Tapi mengapa menurut Anda reporter Barat, yang seharusnya juga tertarik pada hal itu, sangat sedikit yang pergi? Maksud saya kita punya yang lain di Barat. Kita punya Chris Hedges, yang melakukan itu dan bahkan keluar. Dia dulu bekerja untuk The New York Times, kan? Awalnya Chris Hedges. Mungkin. Saya tidak ingat. Sepertinya begitu. Dan dia keluar. Dan kita punya beberapa orang yang melakukan itu. Tapi mereka sangat jarang. Kenapa tidak lebih banyak yang pergi ke tempat tertentu atau secara umum? Secara umum saja, lalu mengerjakan hal ini. Maksud saya juga dengan Anda di Donbas dan sebagainya. Pemodis just orang seperti jurnalis Barat yang benar-benar mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Berarti semua. Maksud saya, pasti ada beberapa. How many do you have? I mean, there must be. There's a number of independent Western journalists. Maksud saya, ada sejumlah jurnalis independen Barat yang telah pergi ke sana atau memang berbasis di sana. Saya bisa menyebutkan banyak, tapi jika yang Anda maksud adalah media arus utama, saya tidak bisa memikirkan banyak. Sebenarnya, pada awal 2022, jadi saya sudah 10 kali ke Donbas. Pertama kali, seperti yang saya katakan, pada September 2019. Sisanya sebagian besar sepanjang 2022. Lalu beberapa kali di tahun-tahun berikutnya. Tapi sebagian besar kunjungan itu, sebenarnya hampir semuanya kecuali satu, saya pergi sendiri. Satu-satunya waktu saya tidak sendiri adalah bersama delegasi dari Kementerian Pertahanan Rusia. Itu pada bulan Maret, saya lupa tanggal pastinya. Itu adalah acara yang sangat singkat, delegasi selama 2 hari, kalau tidak salah. Kami berada di Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk. We were in both Lugansk and Donetsk People's Republics. The point I want to make is
Inti yang ingin saya sampaikan adalah, sebenarnya 2 minggu sebelumnya, di Donetsk, di sebuah jalan yang sangat pusat, Ukraina telah menembakkan rudal munisi klaster Toshka-U. Dan saya kira 21 orang tewas. Saya harus memeriksa ulang angka itu. Tapi bagaimanapun, sejumlah besar orang tewas. Dan jadi, dari tempat-tempat yang kami kunjungi, kami pergi ke jalan ini yang merupakan jalan sangat pusat di Donetsk, tempat salah satu munisi itu jatuh dan orang-orang terbunuh. Dan ada sebuah pajangan foto kecil. Sebenarnya ada poin penting yang ingin saya sampaikan tentang ini. Sebuah pajangan foto kecil dari hari itu, orang-orang yang berdiri di sekitar, orang-orang yang terluka, atau orang-orang kekacauan, kerusakan, orang-orang yang berduka. Dan ada 2 media Prancis dalam delegasi ini. Dan juga ada perwakilan media Arab. Beberapa di antaranya adalah media yang tidak saya hormati, karena mereka ikut serta dalam propaganda perang terhadap Suriah. Namun media Prancis, saya penasaran ingin melihat bagaimana media televisi arus utama mereka. Saya penasaran ingin melihat bagaimana mereka akan melaporkan. Jadi pada dasarnya, setelah 2 hari, kami pergi ke sebuah kota bernama Volnovakha. Saya bisa bercerita lebih banyak tentang itu. Kami berkeliling Lugansk, kami melihat beberapa daerah. Volnovakha adalah salah satu daerah di mana pertempuran telah berakhir dan tentara Rusia membagikan bantuan kemanusiaan. Daerah lain di Republik Rakyat Lugansk, Shastia, juga sama. Dan yang Anda lihat adalah pengaturan yang sangat teratur. Orang-orang mengantre, benar-benar sangat membutuhkan paket makanan, serta bantuan sanitasi dan kebersihan yang terlihat cukup sehat. Dan di Volnovakha, kami berbicara dengan kepala dokter rumah sakit yang hampir sepenuhnya hancur. Dan yang patut dicatat adalah dia secara spesifik mengatakan bahwa pasukan Ukraina menduduki rumah sakit tersebut. Mereka memasang ranjau di ICU sebelum pergi. Dia mengatakan ini dengan sangat jelas. Lalu beberapa jurnalis menanyakan kepadanya, pasukan mana itu? Saya rasa mereka mencoba mencari tahu apakah Azov atau yang lain. Dokter itu menjawab, saya tidak tahu. Media Prancis mengambil bagian ketika dokter mengatakan, saya tidak tahu, memilih bagian itu saja, memelintir seluruh cerita, dan menghilangkan bagian di mana dia secara spesifik mengakui bahwa pasukan Ukraina menolak pergi dan memasang ranjau di ICU. Mereka tidak memasukkan bagian ini sama sekali. Baru saja berkata, saya tidak tahu. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang menyebabkan kerusakan di rumah sakit. Dengan implikasi tentu saja bahwa itu adalah Rusia. Dan kemudian mereka tidak mengatakan apapun tentang hal lain yang kita lihat. Mereka sama sekali tidak membicarakan 8 tahun sebelum 2022 tentang perang Ukraina di Donbas, yang kita dengar panjang lebar dari Denis Pushilin di Donetsk dan saya namanya Republik Rakyat Lugansk Gut. Dan kami tamin foto-foto mengerikan di Lugansk menunjukkan seperti apa serangan Ukraina selama 8 tahun sebelumnya, serta unsur-unsur Nazi dan miskin dan tuaf warga sipil. Tampilan foto ini diatur sedemikian rupa. Media tidak membicarakan hal itu. Mereka tidak membicarakan apapun selain kekerasan. Inilah yang ingin ditunjukkan pemerintah Rusia kepada kita, makanan yang dibagikan. Jadi pada dasarnya mereka mengatakan, ini hanya olok-olok, seolah-olah semuanya palsu, semacam itu. Dan secara khusus memilih kata-kata dari dokter itu. Ngomong-ngomong, saya sudah beberapa kali kembali ke Volnovakha, dan pada salah satu kesempatan, saya kembali ke rumah sakit itu. Saya tidak melihat dokter itu lagi, tetapi saya berbicara dengan staf lain, dan mereka mengatakan kepada saya bahwa sebelum pasukan Rusia memasuki Volnovakha, pasukan Ukraina sudah menembaki rumah sakit tersebut. Dan tentu saja, ini tidak mengejutkan jika kita sadar apa yang mereka lakukan di Mariupol dan tempat lain. Jadi itu adalah contoh media yang benar-benar ada di sana, memilih-milih fakta dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga melakukan hal yang sama di Suriah. Channel 4 News melakukan itu di Suriah. Christian Gruber Murphy juga melakukan hal itu. Dia sangat menutupi terorisme dari berbagai faksi teroris di Aleppo Timur.
Dia benar-benar meremehkan kerusakan yang mereka timbulkan pada warga sipil Suriah. Yang jumlahnya 10 atau saya kira 11.000 warga sipil, bukan militer, yang tewas akibat penembakan teroris pada saat Aleppo dibebaskan di akhir 2016. Ya, penembakan dan penembakan jitu. Dan Anda tahu, media-media ini ada di sana. Shelling and sniping, and these media were there. BBC was there. They don't talk about that. BBC ada di sana. Mereka tidak membicarakan hal itu. Lise Doucet dari BBC ada di Suriah, di Damaskus lama, ketika saya kebetulan berada di sana pada kunjungan pertama saya pada April 2014. Dan pasukan teroris di Ghouta Timur terus-menerus menembaki Damaskus. Semua orang tahu dari mana asal tembakan itu, karena ini adalah aspek lain yang menyesatkan. Ketika Anda berada di bawah tembakan, Anda tahu dari mana asalnya. Entah Anda di Donbas, di Gaza, atau dalam kasus ini di Damaskus. Tapi yang dilakukan Lise Doucet adalah, penembakan itu telah menewaskan 1 anak dan melukai 60 orang karena mengenai sebuah sekolah dasar. Beberapa anak dirawat di tempat yang disebut Rumah Sakit Prancis. Jadi kami pergi ke Rumah Sakit Prancis dan Lise Doucet ada di sana. Dan seorang biarawati, Ibu Agnes Mariam, yang merupakan wanita yang cukup cerdas, ketika dia menyadari bahwa ini adalah BBC, dia berkata, "Saya ingin tahu, apakah Anda akan mengatakan yang sebenarnya?" Dan Lise Doucet hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya. Dan Ibu Agnes berkata, "Apakah Anda akan mengatakan yang sebenarnya, bahwa pasukan teroris menembaki sekolah ini dan anak-anak ini terluka karenanya?" Lise Doucet mengangguk. Dia kemudian menulis laporan untuk BBC, di mana dia mengatakan, secara harfiah, saya tidak ingat persisnya, tapi intinya seperti ini. Rezim, kutip, mengklaim itu dilakukan oleh pemberontak, kutip, tapi warga lokal percaya itu dilakukan oleh rezim, yang menurut saya benar-benar omong kosong, karena seperti yang saya katakan, semua orang tahu dari mana serangan itu berasal. Jadi, itu sangat tidak jujur, meletakkan kesalahan atas penembakan yang meneror warga Suriah di Damaskus, di Aleppo, di tempat lain, tetapi dalam kasus ini di Damaskus, dengan mengatakan bahwa pemerintah yang melakukannya. Inilah persisnya cara media memutarbalikkan keadaan. Kembali ke poin saya tentang Ranjau Klopak, yang belum sempat saya selesaikan. Maaf, tetapi baru-baru ini, Grok, Anda tahu, si ahli dari X, menyimpulkan bahwa laporan saya tidak benar. Anda tahu, melihat Ranjau Klopak itu, berbicara dengan para ahli. Saya memang bukan ahli balistik, tapi saya berbicara dengan mereka. Dan merekalah yang memberitahu saya dan jurnalis lain bahwa ranjau-ranjau ini ditembakkan dengan roket yang berisi lebih dari 300 ranjau dalam amunisi cluster yang menyebar dan meledak di udara. Mereka menyebar. Pokoknya semua ini saya dapatkan dari seseorang yang memang benar-benar ahli balistik. Dan Grok memutuskan, karena Reuters, Human Rights Watch, Channel 4 dan Snopes sama sekali tidak ada hubungannya dengan Donbas. Mereka telah memfitnah saya terkait peliputan saya dari Suriah, dan saya sudah membuat sanggahan yang menjelaskan mengapa fitnah mereka tidak benar. Tapi bagaimanapun, Grok mengambil semua media lama dan sumber lain yang melakukan peliputan, tanda kutip, dari Washington, dan karena itu menentukan bahwa apa yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya adalah salah. Jadi kembali ke pertanyaanmu sebelumnya, seperti kenapa orang tidak tahu, atau bagaimana orang bisa percaya kebohongan. Maksud saya, lihat saja berapa kali orang di Grok. "Hey Grok, apakah ini benar? Apakah ini akurat?" Lalu Grok hanya mengeluarkan omong kosong yang sejalan dengan narasi Barat. Ya, dan mungkin ini adalah contoh yang sangat bagus. Kamu tahu, Grok tidak secara khusus diprogram untuk berbohong, tapi Grok mengambil sumber yang sama seperti yang kita gunakan. Hanya saja Grok melakukannya jauh lebih cepat dan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dan fakta bahwa lingkungan media yang telah kita ciptakan ini mampu mendorong misalnya 100 kali lipat cerita. Nah, mari kita ambil contoh lain yang sangat konyol, yang begitu bodoh, sampai-sampai menembus ke arus utama. Isu tentang siapa yang menembaki pembangkit listrik tenaga nuklir di Zaporizhia, kan? Pembangkit listrik tenaga nuklir ini dikuasai oleh Rusia. Siapa yang menembaki itu? Dan media Barat pura-pura tidak tahu. Maksud saya,
kedua belah pihak mengatakan sesuatu, kan? Kita tidak bisa tahu siapa yang menembaki. Karena Rusia begitu jahat, sampai-sampai kadang-kadang mereka menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir mereka sendiri, kan? Itulah tingkat kejahatannya. Dan fakta bahwa hal ini kemudian ditulis ratusan kali dan disebarluaskan meninggalkan jejak yang sangat besar sehingga kita mengira bahwa sesuatu yang sering kita dengar adalah kebenaran. Bahkan Grok dan AI seperti ini bisa dibuat percaya bahwa, oh, kami sudah melihat begitu banyak laporan yang mengatakan ini, dan hanya sedikit yang mengatakan hal lain. Jadi yang satu ini pasti harus diabaikan, kan? Yang satunya lagi jauh lebih bisa dipercaya. Jadi ada serangan besar-besaran terhadap kebenaran, gelombang media, yang terus didorong ke depan. Dan bahkan jika kamu melihatnya sendiri dengan mata kepala sendiri, kamu tetap akan difitnah. Halaman Wikipediamu menjadi daftar panjang tuduhan atas semua kesalahanmu, Eva, kan? Tentang bagaimana kamu... Aku tahu. I know. And actually Grok drew from the Wikipedia page. Dan sebenarnya Grok mengambil informasi dari halaman Wikipedia. Saya tahu karena, kecuali mereka sudah mengedit dan memperbaikinya, mereka menulis hal kecil. Tapi mereka bilang saya pindah ke Rusia pada 2019. Padahal tidak, saya pindah ke sini pada 2021. Jadi begitulah tingkat riset mereka. Jadi Grok benar-benar mengutip itu di salah satu thread tentang saya. Bahwa kamu tahu, Eva Bartlett adalah seorang teoris konspirasi Kanada-Amerika, blogger Rusia, bla bla bla, antek Kremlin, bla bla bla, pindah ke Rusia pada 2019. Saya pikir Grok, kamu bahkan tidak bisa benar soal itu. Tapi sebenarnya, itu menarik. But actually, it was interesting. Somebody else, or maybe a couple of people, kept hammering. Seseorang lain berkata, atau mungkin beberapa orang terus-menerus menekan Grok, seperti menindaklanjuti pernyataan Grok bahwa saya melaporkan secara tidak benar tentang penggunaan ranjau kelopak oleh Ukraina. Dan pada akhirnya, Grok sebenarnya mengatakan, itu adalah video anak laki-laki berusia 15 tahun. Lalu seseorang bertanya kepada Grok, apa yang ditampilkan video ini? Dan dia menjawab, ini adalah laporan Eva Bartlett tentang penggunaan ranjau kelopak oleh Ukraina di Donbas. Jadi pada akhirnya, Grok tidak mengikuti sudut pandang Barat pada saat itu. Karena seseorang telah cukup banyak bertanya, saya rasa saya tidak mengerti mekanisme bagaimana ini bekerja, tapi Grok mengubah pendiriannya. Sebenarnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Apa tadi itu? There's a point I was going to make though. What was that? Oh, Human Rights Watch. Human Rights Watch. Jadi Grok sebenarnya hal yang menarik adalah Grok mengatakan menurut Human Rights Watch, Rusia yang menembakkan ranjau. Dan sebenarnya Grok merujuk pada sebuah laporan yang keluar saya kira pada Januari 2023 oleh Human Rights Watch. Dan laporan itu menyebutkan bahwa Ukraina memang menggunakan ranjau petal di Izium, tetapi tidak sampai mengatakan Ukraina menggunakannya di Donetsk. Karena jelas, entahlah, itu terlalu berat bagi Human Rights Watch. Ini seperti yang kamu katakan sebelumnya. Kadang-kadang media mengungkapkan sedikit kebenaran. Tapi sebenarnya, dalam laporan itu, Human Rights Watch secara spesifik, mereka tidak memiliki bukti bahwa Rusia menggunakan ranjau petal di Ukraina. Jadi Grok bagian. Jadi ini sangat. Grok didn't cite that, so it's very interesting. Maksud saya, masalahnya adalah banyak hal yang beredar di luar sana. Dan terkadang Anda bisa melihat secara jelas penggunaan misinformasi oleh Barat untuk mempertahankan elemen-elemen kunci dari narasi yang harus dianggap benar. Salah satu elemen kunci untuk Suriah adalah bahwa Assad berusaha melakukan pemusnahan massal terhadap rakyatnya sendiri dengan gas dan sebagainya. Lalu kemudian kita memiliki misi pencari fakta independen yang dibentuk melalui OPCWW yang benar-benar menghasilkan temuan-temuan yang sangat tidak nyaman. Yang intinya ini tidak masuk akal. Orang-orang ini bukan itu yang terjadi. Dan kemudian OPCW sendiri mendapat tekanan dan menarik beberapa laporan. Tapi kita punya para pencari fakta yang muncul dan berkata, ini adalah sebuah skandal. Masalah pencarian fakta dalam konflik ini sangat penting. Dan ini adalah masalah lama karena sulit untuk mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, itulah yang kemudian menentukan tindakan politik. Menurut Anda, sejauh mana kita saat ini memiliki peluang lebih besar untuk mengetahui
untuk memahami peristiwa-peristiwa ini. Karena sekarang kita memiliki media sosial, kita punya cara langsung untuk bertukar informasi, tetapi tetap saja menentukan kebenaran itu sulit. Karena sekali lagi, kebenaran bagi Anda adalah, oke, saya bertanya, Anda memberi saya jawaban, dan saya hanya percaya bahwa itu adalah pendapat Anda yang jujur dan adil, bukan? Tapi kita tidak punya cara lain selain itu. Apalagi yang bisa kita gunakan untuk sampai pada kesimpulan yang valid. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin membahas tentang Ghouta, yang merupakan tempat utama di mana tentara Suriah dituduh menggunakan senjata kimia. Saya pergi ke sana sekitar 2 minggu setelah tuduhan itu muncul, dan saya mengunjungi pos medis, tempat di mana White Helmets melakukan adegan menyiram seorang anak laki-laki, yang kemudian bersama sekitar 18 warga Suriah lainnya bersaksi bahwa sebenarnya tidak ada serangan senjata kimia, dan anak laki-laki itu dibayar permen atau sesuatu agar mau disiram. Saya pergi ke pos medis itu dan berbicara dengan seorang muda. Dia bu dokter. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran. Tapi dia menceritakan kepada saya apa yang terjadi. Dan saya bertanya kepadanya seperti, "Hey, apakah ada staf medis yang merawat para korban yang disebut-sebut sebagai korban senjata kimia? Apakah ada di antara mereka yang mengenakan pakaian pelindung?" Tidak. Apakah ada di antara mereka yang sakit setelahnya? Tidak. Dan dia juga mengatakan apa yang terjadi. Karena saya bisa berbahasa Arab. Saya tidak bicara bahasa Arab klasik dengan sempurna, tapi saya sangat memahami bahasa Arab sehari-hari, yaitu bahasa Arab yang umum digunakan setiap hari. Dan dia berkata mereka masuk sambil berteriak kamawi kamawi, yang artinya kimia dalam bahasa Arab. Lalu para dokter mulai melakukan sesuatu, tapi mereka sebenarnya tidak yakin harus berbuat apa. Mereka terkejut. Lalu mereka segera menyadari, tidak, kami hanya menangani penyakit-penyakit biasa akibat ledakan, seperti menghirup debu dan hal-hal lainnya. Tapi poin lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya kemudian berjalan-jalan di Ghouta dan berbicara dengan orang-orang. Saya berbicara langsung 1 lawan 1 dengan mereka. Ya, saya membawa penerjemah. Memang harus ada penerjemah. Tapi sejujurnya, biasanya penerjemahnya sering salah. Dan saya bisa mengerti kalau dia tidak mengatakan hal yang benar. Jadi, saya selalu bertanya langsung pada orang-orang. Dan, omong-omong, saya juga tidak suka menggunakan bahasa yang bermuatan. Misalnya, apa yang dilakukan teroris Jaish al-Islam terhadap Anda? What did the terrorists of Jaish al-Islam do to you? I just said, how was your life here under Jaish al-Islam? Saya hanya bertanya, bagaimana kehidupanmu di sini di bawah Jaish al-Islam misalnya? Dan mereka bilang, mereka membuat kami kelaparan. Mereka menguasai semua makanan. Mereka tidak mengizinkan kami bekerja di ladang pertanian kami. Mereka mengambil semua ternak kami. Mereka menembak semua hewan ternak sebelum pergi. Itu hal-hal yang mereka ceritakan kepada saya. Lalu saya bertanya, bagaimana dengan serangan kimia? Dan mereka bilang, kalau memang ada serangan kimia, mereka pasti sudah menarik lengan baju saya untuk memberitahukannya. Tapi yang mereka tarik lengan baju saya untuk ceritakan adalah eksekusi di jalanan yang dilakukan oleh Jaish al-Islam, penimbunan makanan, dan membuat warga sipil kelaparan, serta terorisme murni. Para moderat. Ya, mereka yang disebut pemberontak moderat. Ya, dan ada begitu banyak yang bisa saya katakan tentang itu. Tapi kembali ke pertanyaanmu. Jadi, menurut saya, terkait media sosial dan Gaza secara khusus, yang berbeda sekarang, yang berbeda sekarang dibandingkan saat saya di sana, adalah sekarang ini benar-benar genosida. 100% genosida. Selama hampir 2 tahun, tapi sedang disiarkan langsung. Dan saat saya di sana, kami tidak punya teknologi atau kemampuan untuk siaran langsung. Saya benar-benar harus pergi merekam sesuatu, lalu kembali, dan jika ada internet, saya akan menulis laporan atau mengirim video, tapi biasanya hanya foto dan laporan. Dan sekarang, orang-orang menyiarkan langsung genosida mereka sendiri 24 jam sehari. Jadi maksud saya, ini benar-benar, sementara selama lebih dari 1 tahun pertama, sebagian besar media tidak mau mengakui bahwa ini adalah genosida. Paling tidak,
Orang-orang akan berkata, "Yah, mungkin ada unsur-unsur yang menunjukkan niat untuk melakukan genosida." Dan sekarang orang-orang secara terang-terangan mengatakan ini adalah genosida. Akhirnya, karena memang tak terbantahkan. Jadi, menurut saya dalam hal mengetahui kebenaran misalnya, jika kita melihat apa yang disebut sebagai Yayasan Kemanusiaan Gaza, kelompok bantuan yang katanya milik AS Israel, yang pada dasarnya bersikeras bahwa hanya mereka yang bisa beroperasi di Gaza untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan dengan dalih bahwa Hamas mencuri bantuan. Sebenarnya, The Cradle adalah media pertama yang saya lihat membahas, saya harus mencari namanya, Abu Shabab. Pokoknya, seorang Palestina tapi bekerja untuk Israel dan terkait dengan ISIS. Gang terorisnya, ang thiwag West, George Beng Twai. You've agreed to do both front and train. Also doing so under the protection of the Israeli army. And even now, like the other day I saw someone Bahkan sekarang, seperti beberapa hari yang lalu, saya melihat seseorang memposting laporan USAID yang jelas-jelas mereka tidak akan pro-Palestina atau pro-Hamas. USAID tidak menemukan bukti bahwa Hamas mencuri bantuan. Jadi dengan asumsi bahwa ini satu-satunya cara, bukan PBB, bukan UNRWA, dan saya sendiri bukan penggemar PBB, saya hanya mengatakan, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB memiliki mekanisme untuk menyalurkan bantuan ke seluruh Gaza. Itu memang tidak cukup, tidak memadai. Bantuan itu juga tidak luar biasa, tapi tetap saja bantuan, dan mekanismenya sudah ada. Sekarang kita melihat skenario yang sangat mirip Hunger Games, distopia, di mana warga Palestina digiring seperti ternak ke dalam barisan panjang untuk mencoba sampai ke titik di mana bantuan mungkin akan dibagikan. Dan mereka hanya duduk di sana seperti sasaran empuk, sementara tentara bayaran Israel dan AS menembaki mereka. Dan tentu saja, pihak Israel akan mengatakan, ini adalah pengendalian massa, menembakkan peluru tajam, bahkan menurut salah satu reporter. Saya kira dia adalah tentara AS, mungkin dari pasukan Baret, saya lupa namanya. Baru-baru ini dia angkat bicara mengatakan bahwa ini adalah kejahatan perang. Saya melihat mereka menembakkan peluru tank ke arah penduduk, warga sipil yang tidak bersenjata. Warga sipil yang tidak bersenjata dan kelaparan, itulah yang dia tegaskan. Namun, media Israel dan para pemimpin Israel akan mengatakan, tidak ada yang kelaparan di Gaza. Itu Hamas. Kalau ada yang lapar, itu Hamas. Hamas yang mengambil bantuan. Ada rekaman orang-orang yang ditembak mati. You have the footage of people being gunned down. It is insane on so many levels. I mean, Ini benar-benar gila di banyak tingkat. Maksud saya, lagi-lagi, adegan seperti Hunger Games, pasca apokaliptik yang kita lihat sedang direkam, bukan? Dan penembakan serta pengeboman terhadap orang-orang ini juga direkam. Untungnya, rekaman itu bisa keluar. Tapi juga minggu ini, maksud saya, narasi tandingan yang sedang dibangun Israel sekarang adalah bahwa PBB yang menahan 600 truk bermuatan makanan. PBB tidak mendistribusikan. Kejahatan kelaparan ada di tangan PBB. Dan mereka baru saja menyebarkan narasi itu. Dan itu disebarkan secara massal. Jumlah tweet yang saya lihat tentang hal ini oleh orang-orang yang jelas-jelas pro-Israel, saya tidak tahu apakah mereka benar-benar orang atau hanya bot. Saya tidak tahu. I don't know whether they're real people or just bots. I don't know, but it all goes into this one direction. Tapi semuanya mengarah ke satu arah ini. Ini gila. Mereka meminta kita untuk percaya bahwa sementara Gaza benar-benar ditutup rapat oleh tentara Israel, justru PBB yang menghalangi bantuan. Sementara itu, pihak Israel mengatakan bahwa satu-satunya yang diizinkan beroperasi di sini hanyalah lembaga-lembaga kemanusiaan, bukan? Mereka melakukan itu secara bersamaan. Dan tetap saja, itu berhasil. Di beberapa kalangan di Barat, itu berhasil. Beberapa orang berkata, oh ya, tapi Hamas harusnya membebaskan para sandera. Jika mereka membebaskan sandera dan membubarkan diri, maka semua ini akan hilang dan akan menjadi surga. Dan Israel tentu saja kemudian akan membangun. Kamu tahu, semua orang akan menjadi baik. Ya. Jadi, itulah sebabnya saya kembali ke poin yang saya sampaikan sebelumnya tentang pengalaman saya 1 dekade. Sekarang sudah berapa lama? 1,5 dekade lalu di Gaza. Karena saya tidak hanya mendokumentasikan 2 perang pada tahun 2009, saya juga bersama para medis Palestina ikut dalam ambulans mereka. Jadi saya melihat langsung siapa yang mereka selamatkan. Dan saya juga bisa mengatakan
Lihat di semua ambulans yang saya naiki, mereka tidak pernah mengangkut pejuang perlawanan, yang oleh Israel disebut dalam tanda kutip teroris. Karena itu adalah salah satu alasan mereka untuk menyerang dan membunuh, membantai para medis Palestina, dengan mengatakan bahwa ambulans mengangkut anggota Hamas. Dan saya bisa mengatakan dengan jujur, itu tidak benar. Saya tidak pernah melihat mereka mengangkut pejuang perlawanan dalam pengalaman saya. Di sisi lain, ambulans yang saya temper pernah ditembaki oleh penembak jitu Israel saat jam-jam Goskenyesing. Came under Israeli sniper fire during ceasefire hours. I can testify to that. In fact, the guy I was with... Saya bisa bersaksi tentang itu. Bahkan orang yang bersama saya merekamnya. Ada sekitar 14 tembakan dari penembak jitu Israel selama jam-jam gencatan senjata ke arah ambulans ini, ke arah para petugas medis yang berseragam, tidak bersenjata, dan sedang mengangkat jenazah dari jalan. Tapi yang juga ingin saya katakan, bukan hanya itu, tapi juga yang saya singgung sebelumnya, adalah bahwa semua kebijakan yang diterapkan Israel ini bukan hanya pengepungan, dan pengepungan itu sendiri tidak boleh diremehkan karena sangat brutal. Mereka benar-benar melarang popok, makanan, pupuk, benih, apapun yang bisa Anda pikirkan, bahkan gas untuk memasak. Warga Palestina mulai menggunakan minyak tanah untuk memasak, dan Israel melarang minyak tanah masuk. Hal-hal dasar untuk hidup, Israel melarang masuk, termasuk terutama obat-obatan dan peralatan medis. Including especially medicines and medical equipment. And so the crisis, Jadi krisisnya, ya rumah sakit di Gaza mengalami krisis karena telah dibom, dihancurkan, diserbu, dan dibom lagi oleh Israel. Tapi bahkan sebelum tahun 2023, pada tahun 2008 ketika saya ke sana, rumah sakit sudah berada dalam keadaan krisis terus-menerus dan sangat membutuhkan obat-obatan penting. Dan itu sudah berlangsung sejak saat itu, Anda tahu. Jadi ada hal itu. Ada juga orang-orang Israel yang sesekali memposting, dan sebenarnya mereka akan berkata, Israel menembaki para nelayan. Ya, mereka sudah melakukan itu sejak lama. Mereka akan menembaki para nelayan, baik mereka berada di Hasaka, semacam papan dayung, mereka mendayung ke laut, menjatuhkan jaring, lalu menarik jaring itu nanti. Jadi mereka berada di atas Hasaka. Biasanya mereka hanya mengenakan celana pendek. Jadi Anda bisa melihat nelayan Palestina yang kurus hanya memakai celana pendek, jelas-jelas tidak bersenjata. Dan Angkatan Laut Israel akan menembaki mereka. Atau jika mereka berada di kapal penangkap ikan, kapal perang Israel yang besar akan mendekati kapal itu dan menembakinya dengan meriam, senapan mesin, atau menggunakan meriam air bertekanan tinggi untuk menghancurkan jendela dan merusak peralatan. Mereka juga menambahkan bahan kimia ke dalam air meriam itu yang membuat warga Palestina berbau seperti kotoran selama berhari-hari. Mereka menculik para nelayan dan mengambil kapal-kapal penangkap ikan. Semua hal ini, Israel telah menghancurkan ekonomi mereka dengan blokade dan serangan terhadap pertanian. Hal yang sama terjadi. Saya dulu menjadi relawan bersama para petani, dan kami sering ditembaki oleh tentara Israel. Anda bisa mendengar peluru melesat di dekat kepala Anda. Itu bukan tembakan peringatan ke udara. Jika kami tidak ada di sana, mereka akan menembak warga Palestina di kepala atau di tubuh. Dan mereka memang melakukannya. Mereka melakukannya. Mereka membunuh banyak warga Palestina. Mereka melukai banyak warga Palestina yang hanya sedang bertani. Dan apakah mereka adalah pemuda yang bekerja sebagai buruh harian, atau perempuan juga? Mereka bekerja sebagai petani upahan. Atau seluruh keluarga, tentara Israel menembaki mereka dengan dalih keamanan saat berada di perbatasan. Mereka memiliki teknologi pengawasan canggih. Mereka bisa melihat bahwa mereka menembaki warga sipil yang tidak bersenjata. Mereka melakukannya untuk mengusir mereka dari tanah itu. Dan bagaimana mereka seharusnya hidup, baik mereka menanam makanan sendiri atau bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga. Jadi setiap aspek kehidupan mereka berada di bawah kendali Israel dan mengalami penghancuran oleh Israel. Dan ini sudah terjadi sejak tahun 2000. Saya pergi ke sana pada tahun 2008. Tapi saya tidak tahu kapan serangan terhadap petani dan nelayan mulai terjadi. Mungkin jauh sebelum itu. Tetapi setidaknya sejak saya berada di sana dan setelahnya. Inilah kenyataannya. Warga Palestina dikurung di sini
di Gaza, di wilayah yang sangat kecil ini, tidak bisa keluar, tidak bisa mendapatkan perawatan medis. Israel tidak mengizinkan mereka, tidak bisa belajar ke luar negeri, mereka juga tidak diizinkan. Dan di atas semua itu, setiap cara yang mungkin untuk bertahan hidup diambil dari mereka. Jadi ketika membicarakan 7 Oktober, bebaskan Sandera, bebaskan 10.000 Sandera Palestina. Release the 10,000 Palestinian hostages. How are they surviving? I mean, Bagaimana mereka bisa bertahan? Maksud saya, serangan yang kita saksikan ini sangat mengerikan. Tapi tetap saja orang-orang bertahan. Orang-orang tetap berpegang pada hidup. Bahkan perlawanan pun masih ada di luar sana. Maksud saya, Hamas tidak bubar. Bagaimana itu bisa terjadi dalam kondisi seperti ini? Possible under these kind of conditions. I can't speak to Hamas, like I'm not privy to. Saya tidak bisa bicara soal Hamas. Saya tidak tahu persis bagaimana terowongan mereka bekerja atau bagaimana mereka bertahan hidup. Yang bisa saya katakan adalah mereka masih memberikan perlawanan besar. Mari kita lihat. Mereka menargetkan tentara Israel, membunuh tentara Israel, menyebut nama mereka, menghancurkan peralatan. Jadi mereka masih memberikan perlawanan yang sangat kuat. Dan tampaknya, hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran di masyarakat Israel. Napi warga sipil Palestina, mereka memektalin yang berusaha. Gaza sebenarnya adalah tempat indah. Saya tidak hanya bicara tentang kota Gaza, tapi seluruh Gaza. Ada pemandangan indah di Gaza, meskipun ada kehancuran dan kini sering dirasakan. The destruction and the manufactured poverty. But I think for me the most beautiful was the people. Tapi, menurut saya, hal yang paling indah adalah orang-orangnya, karena mereka memiliki ketahanan luar biasa untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Maksud saya, kamu masih bisa melihatnya sekarang di X. Kamu akan melihat foto atau video seorang anak yang menemukan kebahagiaan dikelilingi oleh kematian. Saya tidak bermaksud mayat, tapi kamu tahu, anak itu berada di lingkungan di mana setiap hari dipenuhi dengan kematian baginya. Namun, entah bagaimana, mereka tetap bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, atau orang-orang akan menciptakan kebahagiaan untuk mereka. Kamu memang bisa melihatnya. Keinginan mereka untuk tetap hidup dan bertahan sungguh luar biasa. Saya rasa sedikit orang di Barat yang memiliki dorongan seperti itu. Saya rasa hanya sedikit orang di Barat yang bisa bertahan dari neraka dan kengerian yang telah dialami rakyat Palestina selama ini. Dan juga, Anda mungkin mengira hal itu akan membuat orang Palestina penuh kebencian. Namun berdasarkan pengalaman saya ketika berada di sana, mereka adalah orang-orang yang sangat penuh kasih. Ya, mereka membenci pemerintah AS atas apa yang dilakukannya, mendukung Israel, mempersenjatai Israel. Tapi mereka tidak membenci. Saya tidak bisa berbicara untuk setiap orang, tapi berdasarkan pengalaman saya, orang-orang yang saya temui justru menyambut orang lain. Mereka menyambut orang asing, menerima mereka di rumah mereka, ingin memberi makan dengan apapun yang mereka miliki, meskipun sangat sedikit. Dan saya berpikir, bagaimana bisa? Tapi itu bicara tentang semangat dan keinginan untuk bertahan hidup. Bagaimana mereka benar-benar bertahan, saya tidak tahu. Karena mereka tidak bisa, sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan air minum bersih, jikapun bisa. Dan makan hampir tidak ada. Mereka benar-benar kelaparan. Maksud saya, bahkan mungkin sekitar seminggu yang lalu, saya lupa badan mana. Tapi intinya, ada peringatan bahwa mereka sudah sampai pada tahap kelaparan buatan ini. Kelaparan yang disengaja, sehingga banyak dari mereka sudah berada di titik tidak bisa kembali, di mana bahkan jika mereka diberi makan, tubuh mereka sudah terlalu rusak, tahu? Dan itu mengerikan. Lalu, kalau Anda ingat, tahun lalu, The Lancet mengeluarkan laporan yang mengatakan, jika memperhitungkan kematian tidak langsung, jumlahnya bisa hampir 200.000. Saya kira sekitar 156.000 atau semacamnya. Lalu ada juga orang lain seperti Dr. Mats Gilbert, seorang dokter asal Norwegia yang dengan berani menjadi relawan di Gaza. Dia ada di sana saat saya juga berada di sana pada tahun 2009 menjadi relawan di rumah sakit Shifa. Pokoknya, dia punya banyak pengalaman di Gaza. Dia mengatakan, dan para peneliti lain juga mengatakan jumlahnya bisa 2 kali lipat jika Anda memasukkan tentu saja
jenazah yang belum ditemukan di bawah reruntuhan. Itu yang utama. Dan kemudian memasukkan hal-hal lain yang akan menyebabkan kematian tidak langsung. Yang, dalam sebuah artikel yang saya tulis tahun lalu, saya berpendapat bahwa itu sebenarnya masih kematian langsung menurut saya. Karena itu adalah akibat dari kebijakan Israel yang menciptakan kelangkaan air minum bersih, tidak berfungsinya sistem medis, dan sebagainya. Namun, karena penyakit dan semua penyakit yang ditularkan melalui makanan dan air, lebih banyak orang akan meninggal. Dan baru-baru ini saya melihat sebuah laporan, saya lupa nama orangnya, maaf. Tapi dia mengatakan, berdasarkan laporan Lancet itu, dia melakukan perhitungannya sendiri. Dan dengan mempertimbangkan waktu yang ada, saya bisa mencarikannya untukmu. Tapi intinya, dia mengatakan sekarang jumlah kematian, baik langsung maupun tidak langsung, bisa mencapai papai dua. Mau per step tumaim with employees. Ya. The general estimate is that Perkiraan umum yang kita lihat di beberapa tempat, juga dari organisasi kemanusiaan, dan yang juga saya dapatkan dari seorang rekan Palestina di Bethlehem, adalah bahwa populasi turun dari 2,2 juta menjadi sekitar 1,8 juta. Dan bisa dikatakan bahwa mungkin 100.000 orang berhasil keluar, entah bagaimana caranya. Jadi mereka tidak mati, tapi sudah pergi. Namun, populasi telah berkurang setidaknya 400.000 orang. Sebenarnya, ada seorang akademisi Israel yang menulis sebuah laporan yang diterbitkan di salah satu publikasi Harvard. Dalam laporan itu, yang menarik perhatian orang adalah sekitar halaman 5 dari laporan yang terdiri dari 8 atau 9 halaman. Ada sebuah grafik yang menunjukkan, dan dia juga menggambarkan apa yang disebut zona aman kemanusiaan. Dia cukup jujur, mengatakan bahwa zona-zona itu sebenarnya hanyalah jebakan maut. Tapi ada grafik yang menunjukkan zona populasi yang diperkirakan oleh, saya kira, tentara Israel. Disitulah orang-orang menyadari ada 400.000 atau lebih yang hilang. Seperti yang kamu bilang, seharusnya populasinya 2,2 juta. Tapi grafik itu hanya mencatat sekitar 1,8 juta. Kengerian genosida adalah satu hal. Sayangnya, ini bukan genosida pertama yang dilakukan oleh populasi Barat terhadap orang lain. Kita pernah mengalami, tentu saja, Holocaust, genosida terhadap orang Yahudi. Kita juga pernah melihat Jerman melakukan genosida di Namibia. Kita juga pernah menyaksikan pemusnahan penduduk asli benua Amerika Utara oleh para pemukim Eropa. Genosida seperti ini terus terjadi berulang kali. Namun tentu saja, idenya adalah bahwa hari ini hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Karena kita sudah terlalu banyak informasi, dan kita tidak ingin hal itu terjadi lagi. Namun, kita masih melihatnya terjadi. Maksud saya, ini adalah kejahatan terbesar yang bisa saya ingat. Ini lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan bahkan di Suriah. Dan inilah lingkungan media serta lingkungan kekuasaan yang kemudian entah bagaimana pada akhirnya menghasilkan kengerian-kengerian ini. Apakah Anda punya harapan bahwa di dunia multipolar yang sedang kita masuki ini, di mana ada Rusia, ada Tiongkok, ada BRICS, kita sebagai umat manusia akan mampu menciptakan mekanisme untuk mencegah hal-hal seperti ini? Karena menurut saya, hal ini tampaknya sudah cukup mengakar sebenarnya dalam konteks Eropa Barat, cara melakukan sesuatu. Dan yang saya maksud dengan Eropa Barat sebenarnya juga termasuk orang-orang emigrasi ke Amerika Utara. Semaning. Ada sesuatu yang sangat kelam tentang cara peradaban kita sebenarnya melakukan berbagai hal. Tapi pertanyaanmu adalah, apakah di masa depan kita bisa mencegah hal-hal seperti itu? Karena kamu tinggal di Rusia dan bisa berpindah-pindah. Dan kamu adalah salah satu jurnalis yang benar-benar berhasil memberikan narasi tandingan, serta menunjukkan bagian-bagian dari kengerian yang terjadi, yang tidak masuk ke dalam narasi arus utama. Menurutmu, apakah kita akan memiliki lebih banyak peluang di dunia, di mana lingkungan media tidak sepenuhnya di bawah kendali pihak yang berkuasa?
Dalam hal media dan pengendalian media, menurut saya tidak bisa memberikan angkanya. Tapi sepertinya ada pergeseran besar dalam kesadaran publik dan ketidakpercayaan terhadap media. Jadi saya akan mengatakan bahwa setidaknya dominasi media lama benar-benar menurun drastis. Tapi maksud saya, kita bahkan tidak bisa menghentikan genosida yang sedang berlangsung ini, yang diakui semua orang sebagai genosida, kelaparan yang disengaja terhadap warga Palestina oleh Israel, yang diakui semua orang dilakukan oleh Israel. Kita tidak bisa menghentikan itu. Maksud saya, kita punya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka bisa saja mengeluh dan berkata, kami prihatin. Tapi sebenarnya mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dan saya rasa, seperti orang lain, saya sendiri setiap hari dan kims frustrasi dan berpikir, apa yang bisa saya lakukan agar itu? What can we do to make this stop? Dan tidak ada satupun dari apa yang disebut Badan Internasional yang secara teori seharusnya menghentikan ini yang bisa atau mau melakukannya. Saya sangat yakin kita perlu mendukung perlawanan. Mereka yang sebenarnya membuat Israel sedikit terhambat. Contohnya, Yaman. Anda tahu, mereka menargetkan kapal-kapal, membuat pernyataan dengan mengatakan, jika kapal-kapal ini dalam bentuk apapun terafiliasi dengan pelabuhan Israel, kami akan menargetkan mereka sampai genosida di Palestina berhenti. Genosida di Gaza berhenti. Itu adalah tindakan nyata. Dan jika kita melihat lebih banyak hal seperti itu, maksud saya, ketika Iran membalas serangan Israel yang tidak beralasan dan ilegal terhadap Iran bahkan tidak menggunakan dari semua laporan persenjataan teknologi tinggi terbaiknya. Itu dimulai dengan sangat. Saya tidak akan membahas detailnya karena saya tidak bisa menyebutkan persis apa yang mereka gunakan. Tetapi mereka memulai dengan rudal-rudal dasar dan kemudian mulai menggunakan rudal-rudal canggih. Mereka bahkan belum menggunakan senjata terkuat mereka dan Israel sudah panik. Maksud saya, mereka benar-benar menyebabkan kerusakan signifikan di Israel. Jika itu terjadi lagi, jika Iran membalas lagi dengan amunisi yang lebih kuat, kita mungkin akan melihat, saya tidak tahu, saya tidak bisa memprediksi, akhir dari negara Israel. Dan dengan ini, saya ingin memperjelas, saya tidak menyerukan agar semua orang Israel dibunuh. Saya berbicara tentang akhir dari negara apartheid rasis ini. Selama beberapa dekade, sebagian warga Palestina telah menyerukan satu negara demokratis yang akan menjamin keadilan dan kebebasan bagi semua warga negara, tidak seperti negara Israel yang jahat saat ini. Tapi bagaimanapun, itu hanya selingan. Inti saya adalah bahwa saya rasa satu-satunya harapan saya adalah mendukung perlawanan. Saya hanya melihat harapan pada berbagai gerakan perlawanan. Apakah itu Hizbullah, perlawanan Yaman, atau perlawanan Palestina di Gaza dalam membuat Israel berhenti. Atau mungkin Israel akan kehabisan amunisi. Saya tidak tahu. Tapi saya tidak melihat ada badan internasional yang akan turun tangan untuk menghentikan pertumpahan darah, karena sejauh ini belum ada yang melakukannya. Dan sepertinya memang tidak akan ada. Cara PBB dirancang, itu adalah bagian dari penciptaan Israel, atau memastikan berdirinya Israel di tanah Palestina. Jadi saya tidak punya harapan dalam hal itu, bahkan dengan BRICS sekalipun. Bahkan jika BRICS saat ini menjadi kekuatan yang benar-benar dominan, saya tidak tahu apakah itu bisa menghentikan genosida Israel. Jadi saya cukup sinis dalam hal ini. Tidak, kamu benar. Pertanyaan bagi saya adalah, berapa lama lagi sampai para pendukung Israel, para pendukung dari Barat, benar-benar mulai menyadari, oh, apa yang sedang terjadi ini benar-benar mengerikan. Karena kamu tidak perlu mengebom Israel. Sama sekali tidak. Kamu seharusnya tidak melakukannya. Kamu hanya perlu berhenti mengirimkan senjata. Kamu hanya perlu berhenti berdagang dan mengalirkan uang, serta semua amunisi ini ke negara itu. Israel tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukannya sekarang. Disinilah menurut saya, narasi media menjadi bagian integral dari genosida. Gagasan bahwa Israel hanya berperang untuk membelah diri, dan jika bukan karena Hamas yang jahat, maka semua orang di kawasan itu akan hidup damai. Sambil mengabaikan semua cara di mana Israel tidak hanya berperang melawan Palestina, tapi juga melawan Lebanon, melawan Suriah, melawan setiap tetangganya. Dan kita masih pura-pura
bahwa pihak yang membela diri di sini adalah Israel. And we're still pretending that this one is the self-defending part. It's I'm sure you know, mind-boggling. Pascal, but Saya yakin kamu tahu, Pascal, tapi Israel, ya, memiliki hubungan yang sangat baik dengan teroris Al-Qaeda dan ISIS di Suriah. Israel merawat para teroris di rumah sakit lapangan Israel dan mengirim mereka kembali ke Suriah. Dan selama bertahun-tahun, Israel telah secara ilegal membom Suriah. Jadi seperti yang kamu katakan, gagasan bahwa Israel sekarang hanya membela diri dari Hamas, padahal Israel sudah lama membombardir negara-negara tetangga, itu menyesatkan. For a very long time. It's so awesome because it is so nefarious, right? Ini sangat mengerikan, karena memang sangat jahat, bukan? Lalu kamu membantu orang-orang ini, termasuk Al-Jolani dan sebagainya, dan begitu kamu tidak membutuhkan mereka lagi, kamu melabeli mereka sebagai teroris. Setelah itu kamu membombardir mereka habis-habisan, kan? Lalu kamu bilang, mereka teroris. Jadi kamu menciptakan oposisi yang kamu kendalikan sendiri, yang kemudian bisa kamu bom lagi. Dan yang lebih parah, beberapa faksi ini sebenarnya berpikir mereka lebih pintar dari itu, dan bisa memanfaatkan Israel. Padahal 2 atau 3 tahun kemudian, mereka sendiri yang jadi sasaran. Dan itu terus mempertahankan kekerasan massal yang bisa dilakukan Israel. Eva, maaf, wawancara seperti ini jadi agak suram. Tapi memang sulit membicarakan genosida tanpa menjadi suram. Apa rekomendasimu untuk orang-orang yang ingin mengikuti kamu atau ingin mengikuti peliputan yang kamu percayai? Esked Twice back. Reporting that you trust, where should they go? Let's see. I find it very difficult. Mari kita lihat. Saya merasa sangat sulit di X. Anda tahu, masih banyak sekali shadow banning dan manipulasi. Jadi maksud saya ada beberapa akun yang saya ikuti di X, tapi mereka tidak selalu terlihat oleh orang lain. Saya sendiri sering diberitahu bahwa akun saya, orang-orang bilang, wah, saya bahkan tidak tahu kamu masih ada di X. Jadi, belakangan ini saya lebih mengandalkan saluran Telegram. Saluran Telegram saya sendiri adalah apa ya? Reality Theories. Dan saya membagikan karya saya sendiri, tapi saya juga bagikan karya orang lain. Orang-orang yang menurut si nilnions atau berbicara kebenaran, nis langit inurmijung. Spoken truth that I think should be heard. I use my blog. I'm not a blogger. Saya menggunakan blog saya. Saya bukan blogger sekarang. Dulu saya pernah. Tapi, saya menggunakan blog saya untuk mempublikasikan ulang tulisan atau wawancara saya dan sebagainya. Blog saya adalah ingaza.wordpress.com. Tapi ada banyak media independen yang melakukan peliputan dengan sangat baik. Saya tidak mungkin menyebutkan semuanya sekarang. Saya senang untuk mengirimkan beberapa tautan. Tapi saya akan mengatakan, sebagai aturan umum, jika Anda mendengar forum umum, umumnya anggap itu bumper, atau kebaikan di Nistat New. Jadi itu secara umum, jika orang mencari kebenaran. Jadi pertanyaan Anda adalah, kemana sampai menjadi peliput yang jujur? Bukan? Where can people go for honest reporting, right? At one Strupa forward stats, Ming. I recommend finding a diverse amount of sources. Saya sarankan untuk mencari berbagai sumber yang beragam. Kamu tadi bilang seperti, Eva, kamu bisa memberitahuku sesuatu, dan aku bisa memilih untuk percaya atau tidak. Dan itu benar. Kamu bisa memilih untuk percaya padaku atau tidak. Tapi jika aku bilang, hey, ini yang aku lihat di Donbas, di Suriah, di Gaza, lalu kamu melihat orang lain, mungkin dengan laporan video tentang itu, dan kamu mulai melihat semuanya selaras, maka kamu sadar, oke, orang ini berkata jujur. Dan kamu mulai mengikuti mereka, dan melihat mereka punya rekam jejak. Aku tidak bicara tentang diriku sendiri, aku bicara secara umum. Jadi, memang sebaiknya, jangan hanya percaya pada satu sumber saja. Sebaiknya memperluas dan mendapatkan sebanyak mungkin sumber. Semoga dari mereka yang punya pengalaman langsung, bukti visual, atau kesaksian, dan sebagainya. Tapi mengandalkan hanya satu sumber, apalagi jika itu media arus utama, adalah strategi yang buruk. Especially if it's legacy media, it's a bad strategy. Think for yourself. Look at Berpikirlah sendiri. Lihatlah berbagai sumber. Dan jangan hanya percaya pada apa yang datang dari stasiun penyiaran terbesar. Eva, jika kamu mengirimkan beberapa tautan, saya akan menaruhnya di deskripsi di bawah, agar orang-orang juga bisa menemukanmu dan sumber-sumbermu. Eva Bartlett, terima banyak atas waktumu hari ini. Eva Bartlett, thank you very much for your time today. Thank you. Lemais imi bumekith, ram soaring and intummed stinks mengikuti and.